0069 kelas RA2 Manajemen. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan dua topik penting dalam bisnis internasional. Materi pertama membahas kerjasama dalam bisnis internasional melalui studi kasus Little Bandung. Materi kedua membahas lingkungan hukum, politik, dan teknologi dalam bisnis internasional. Materi pertama membahas tentang lingkungan hukum, politik, dan teknologi dalam bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi yang melintasi batas negara, mencakup perdagangan, manufaktur luar negeri, dan jasa global. Dalam praktiknya, bisnis ini menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks. Poin pertama, lingkungan hukum. Hukum berperan sebagai penyedia kepastian dan keteraturan dalam transaksi lintas negara. Pelaku usaha harus menghadapi perbedaan sistem hukum seperti civil law dan common law. Selain itu, bisnis internasional menuntut kepatuhan ganda, yaitu mematuhi hukum nasional dan hukum internasional sekaligus. Melalui otonomi kontrak, para pihak diberi kebebasan mengatur perjanjian bisnis secara legal dan adil. 3. Lingkungan teknologi. Teknologi informasi menjadi pendorong utama bisnis internasional. Digitalisasi, e-commerce, dan media sosial membuka akses pasar global, meningkatkan efisiensi, serta menurunkan biaya operasional. Namun, tantangan seperti keamanan data dan perlindungan privasi tetap perlu diantisipasi. Materi kedua membahas tentang kerjasama bisnis internasional dalam studi kasus program Little Bandung. Kerjasama internasional merupakan hubungan antar negara antar wilayah untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu contohnya adalah program Little Bandung. Program ini merupakan kerjasama bilateral city to city antara Kota Bandung dan Kota Seoul, Hongdae di bidang ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing serta memperluas pasar produk UMKM Bandung ke tingkat global. Melalui Little Bandung Store di Hongdae, produk UMKM Bandung seperti kuliner, fashion, dan kerajinan dipromosikan langsung ke pasar internasional. Program ini memperkuat citra Bandung sebagai kota kreatif dunia. Hasil penelitian dalam studi Little Bandung menunjukkan bahwa program ini mampu membuka peluang ekspor dan meningkatkan daya saing UMKM, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan pembiayaan, fasilitas, dan kesiapan sumber daya manusia. Kesimpulan dari kedua materi yang saya presentasikan tadi adalah bisnis internasional berlangsung dalam lingkungan global yang kompleks, di mana faktor hukum, politik, dan teknologi saling berinteraksi serta menentukan keberhasilan aktivitas ekonomi lintas negara. Lingkungan hukum memberikan kepastian dan kerangka kerja yang mengatur transaksi internasional, sementara lingkungan kerja politik membentuk stabilitas, kebijakan perdagangan, serta tingkat resiko yang harus dihadapi pelaku usaha. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi berperan sebagai katalis utama yang mempercepat arus perdagangan global, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas akses pasar internasional. Kerjasama internasional menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika tersebut, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal. Melalui kolaborasi antar wilayah, peluang ekonomi dapat dimaksimalkan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Program Little Bandung menunjukkan bahwa kerjasama bilateral berbasis ekonomi kreatif mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperluas jaringan pemasaran global, serta memperkuat citra daerah di kancah internasional, meskipun masih menghadapi keterbatasan dari sisi sumber daya dan dukungan kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan bisnis dan kerjasama internasional menuntut pendekatan yang adaptif dan terintegrasi, pemahaman terhadap regulasi hukum, analisis risiko politik, serta pemanfaatan teknologi digital harus berjalan secara simultan. Apabila dikelola secara strategis, sinergi antara lingkungan bisnis global dan kerjasama internasional tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi pelaku usaha lokal dalam sistem ekonomi dunia. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih.